Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh khusus untuk ziarah kubur. Karena Rasulullah melarang itu. Rasulullah bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara hadis yang digunakan oleh Ustadz Wahabi yang berbicara tentang larangan ziarah kubur kepada makam Nabi, makam orang-orang soleh, para wali, dan kuburan-kuburan secara umum adalah hadis la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Itu jangan mengencangkan pelana atau melakukan perjalanan jauh kecuali kepada 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Aqsa, wa masjidi, maksudnya Masjid Nabawi, ketiga Masjid Nabawi. Hadis ini jika dikaji secara bahasa terdiri dari susunan istisna, di mana komponennya istisna ini ada mustasna minhu, dan ada istisna, di mana mustasnanya adalah kata atau kalimat yang berada di setelah adat illah. Dalam hadis ini adat illah, dan mustasna minhunya adalah kata yang berada di sebelum illah. Namun dalam hadis ini mustasna minhunya tidak disebutkan, sehingga bisa diperkirakan pada 3 kata, yaitu kata kubrin atau makanin atau masjidin. Sehingga hadis ini jika misalkan diperkirakan mustasna minhunya kubrin, bunyi utuhnya la tushaddur rihal ila kubrin illa ila thalathati masajid. Jangan mengencangkan pelana atau melakukan perjalanan jauh pada kuburan kecuali pada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Nah, tentunya ini kalau kita kaji secara bahasa dan ilmu balaghah ini tidak sinkron, karena mustasnanya berbicara tentang masjid, kemudian mustasna minhunya berbicara tentang kuburan. Sementara masjid ya masjid, kuburan ya kuburan. Jadi kan tidak sinkron ketika dipahami. Misalkan jangan melakukan perjalanan jauh pada kuburan kecuali kepada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Ini tidak sinkron. Sehingga tidak mungkin yang dikehendaki oleh Nabi dari mustasna minhu itu adalah kata kubrin. Dan ini juga tidak bisa kita bawa melarang ziarah kubur Nabi atau para wali, orang-orang soleh, dan kuburan-kuburan secara umum. Yang kedua, kita mungkin bisa memperkirakan mustasna minhu dalam hadis ini adalah makan, kata makan. Sehingga bunyi utuh hadisnya adalah la tushaddur rihal ila makanin illa ila salasati masajid. Nah, ini mungkin secara aturan mustasna minhu masuk. Jadi tidak boleh melakukan perjalanan jauh atau mengencangkan pelana tadi, yakni melakukan perjalanan jauh kecuali kepada 3 masjid. Perjalanan jauh ke suatu tempat kecuali kepada 3 masjid. Nah, ini mungkin sudah agak sinkron lah daripada yang pertama. Hanya saja konsekuensinya jika yang dikehendaki mustasna minhu oleh Nabi adalah kan, maka nanti akan melarang banyak perjalanan, walaupun perjalanan itu bahkan disyariatkan, seperti perjalanan mencari ilmu, perjalanan berdagang, perjalanan
ziarah kepada orang tua dan yang lain, sehingga tidak mungkin makan di sini yang dikehendaki oleh Nabi, karena nanti konsekuensinya seperti yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga, kemungkinan mustasna minhunya adalah masjid, dan ini yang sangat sinkron baik secara bahasa atau secara pemahaman. Sehingga bunyi hadisnya adalah la tushaddur rihal ila masjid, jangan melakukan perjalanan ke suatu masjid kecuali kepada 3 masjid, yakni jangan melelahkan diri melakukan perjalanan jauh ke suatu masjid kecuali ke 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Kenapa demikian? Karena masjid-masjid selain 3 masjid tadi itu keutamaannya sama, berbeda dengan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Nah, ini sehingga tetap dari semua perkiraan tadi, hadis ini tidak bisa dibawa terhadap larangan melakukan ziarah kepada kuburan Nabi, kuburan orang-orang soleh dan para wali, atau kuburan secara umum. Nah, karena ada hadis lain malah justru yang mempertegas tentang anjuran ziarah. Memang sebelumnya ziarah kubur itu dilarang, kemudian larangan itu diasah dengan disyariatkannya ziarah. Dalam sebuah hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuru. Jadi dulu kita memang dilarang ziarah kubur, namun kemudian Nabi mengatakan fazuruha, maka sekarang silahkan lakukan ziarah kubur. Nah, kemudian terkhusus tentang ziarah ke kuburan Nabi, ini banyak hadis yang saya kira mementahkan atau mematahkan tuduhan mereka atau fatwa mereka, anggapan mereka bahwa ziarah kubur itu tidak boleh. Pertama, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi qala, man zara qabri, kata Nabi, barang siapa ziarah kepada kuburanku, wajabat lahu syafaat, maka dia wajib mendapatkan syafaat. Nah, ini adalah anjuran tentang ziarah ke kuburan Nabi. Kemudian juga dari Ibnu Umar juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'ani zairon, barang siapa yang datang kepadaku zairon, dengan berziarah, la ya'lamu lahu hajatan illa ziyarati, di mana dia tidak memiliki hajat kecuali hanya ingin menziarahiku, karena haqqan alayya, maka hak bagi saya an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah, menjadi penyafaat kelak di hari kiamat. Dalam hadis yang lain juga dari Ibnu Umar, hadis Nabi qala, dari Nabi qala sallallahu alaihi wasallam, man hajjah, barang siapa melakukan haji, fazara qabri, kemudian ziarah kepada kuburanku, fi mamati, ketika aku sudah meninggal, kata Nabi, kana kaman zarani fi hayati, maka dia seperti ziarah kepadaku sama seperti waktu aku hidup, itu kata Nabi. Dalam riwayat lain ada Ibnu Umar juga, masih dari Ibnu Umar, qala, Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri, barang siapa ziarah ke kuburanku setelah ba'da mauti, meninggalku, kana kaman zarani fi hayati, maka seperti ziarah kepadaku di waktu itu. Mungkin ini jelas saya kira satu pemahaman bahwasanya pemahaman bahwa la tusyaddur rihal ila salasati masajid itu dipahami larangan ziarah kubur itu sangat tidak tepat sekali, baik secara bahasa atau dengan dikuatkan dari hadis-hadis yang lain yang menunjukkan. Terima kasih.